Sudah bisa melihat slide yang Ustazah share screen? Sudah. Oke, sudah ya. Hari ini kita akan belajar SBDP tentang karya seni rupa daerah. Nah, ada yang tahu apa itu karya seni rupa daerah? Sebentar ya. Nah, kita ulangi lagi ya share screen yang tadi. Nah, apa itu karya seni rupa daerah? Karya seni rupa daerah adalah ada yang tahu apa itu karya seni rupa daerah? Seni rupa yang terdapat di berbagai daerah. Seni rupa yang terdapat di berbagai daerah, betul. Berbagai daerah di mana? Di Indonesia ya, secara khususnya di Indonesia. Nah, seni rupa daerah itu disebut juga dengan seni rupa tradisional. Ya, betul. Seni rupa tradisional. Muncul ya slide share screen-nya Ustazah ya? Muncul, sudah muncul. Oke, next. Sudah lanjutkan. Nah, kenapa kok disebut dengan seni rupa tradisional? Karena ya seni rupa daerah ini dikerjakan secara turun-temurun ya dari nenek moyang atau kakek moyang sampai ke turunan-turunannya. Makanya disebut juga dengan disebut juga dengan seni rupa tradisional. Nah, lanjut. Ciri-ciri karya seni rupa daerah ada 3 ya. Yang pertama yaitu bersifat kedaerahan. Yang kedua, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah. Yang dimaksud kondisi geografis itu maksudnya seperti kayak letak daerahnya itu di mana, terus di sana itu termasuk banyak dataran rendah atau pantai atau banyak gunung-gunung. Nah, nanti motifnya itu mengikuti kondisi geografis dari daerah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu daerah. Itu ciri-ciri karya seni rupa daerah. Nah, fungsinya apa karya seni rupa daerah? Yang pertama ada 2 fungsi ya. Fungsi pertama yaitu fungsi individual. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi individual di sini yang dimaksud yaitu fungsi untuk perseorangan atau diri masing-masing manusia ya. Fungsinya itu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, mengekspresikan emosi, cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak, dan teknik ya. Jadi itu fungsi individual.
Ada lagi yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial sebagai media pendidikan, hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi dan keagamaan, ya. Sebagai media komunikasi dan keagamaan itu juga salah satu fungsi karya seni rupa. Nah, sebagai hiburan contohnya apa? Misalkan kalian menonton pertunjukan wayang, nah itu kan sebagai hiburan. Terus sebagai media komunikasi dan keagamaan, contohnya apa? Misalkan kalau keagamaan bisa upacara adat, terus apalagi? Dan kegiatan-kegiatan apa? Adat-adat yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada Saya ke ada. Nggak ada. Saya hilang. Sinyalnya kan di. Lo. Ustadan beli rek. Itu. Sudah. Ustadah has left the game. Sudah muncul. Apa? Oh iki lo, merekam lo, mulai merekam Ustadah. Tapi gak ono ya. Rek. Kan ngelek wis wayahe. halo Mas, Mbak, bisa mendengar suara Ustadzah? Bisa, Bisa. Ya, oke. Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Oke. Kasih ya. Ketik. Gitu. Iya dah. PGR. Ano. Oke, sudah lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya kita? Oh, kita sampai sini. Kok lucu? Tampilan baru ya. Oke. Kita masuk ke bentuk karya seni rupa, itu ada 2 ya. Rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu koyok ini Pak. Terus tak silang. Terus. Iki mari ngono mlebu Google ya Bu ya. Oke. Nah, karya seni 2 dimensi itu suatu karya seni rupa yang memiliki 2 sisi saja. Ya, yaitu sisi panjang
dan dan lebar, sehingga tidak mempunyai ruang karena tidak mempunyai unsur ketebalan. Jadi hanya dua sisi. Contohnya apa? Contohnya ada lukisan, terus ada kain. Nah, itu kalau dua dimensi. Kalau yang tiga dimensi itu apa? Yaitu karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya, misalkan yang tiga dimensi itu patung. Ya, patung. Terus apalagi? Karya seni anyaman ya, nanti akan kita pelajari semua. Mama itu kok ini, Ma? Terus tak pencet silang. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini mau fileku menghilang. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis karya seni rupa? Nah, akan kita pelajari. Yang pertama ada seni rupa murni. Seni rupa murni itu karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Jadi, cuman karya seni rupa yang hanya mengutamakan keindahan, tapi nggak berfungsi pun nggak apa-apa. Nah, itu kalau karya seni yang murni. Tapi kalau yang terapan, itu karya seni rupa yang mengutamakan fungsinya, namun tetap memperhatikan keindahannya. Jadi perbedaannya murni dan terapan itu pada fungsinya. Kalau murni tidak memperhatikan fungsi, kalau terapan dia justru fungsinya dulu yang diperhatikan, baru keindahannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Tidak. Kalau nang tidak. Tapi di PDF nosek kan Bu ya? Itu di sini nggak ada. Iya nak, PDF-nya kayak Ria, kan saya butuh ngeprintnya ini. Terus untuk menjadikan A4. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada macam-macam karya seni rupa. Yang pertama yaitu karya seni lukis. Yang kedua karya seni patung. Dan yang ketiga karya seni kriya. Nah, apa aja yang dimaksud dengan macam-macam karya seni rupa ini? Yuk, kita simak bersama-sama ya. Seni lukis daerah, ini bisa kalian lihat. Ini ya, pada gambar ada gambar lukisan. Ini juga lukisan. Nah, ini termasuk seni lukis daerah. Apa itu seni lukis daerah? Seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, dan benda-benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah berdasarkan daerahnya itu sendiri, gitu ya. Nah, misalkan di daerah Papua ya berarti menggambarkan nilai-nilai budaya yang berkembang di Papua itu. Nah, ini contohnya seni lukis, kalian bisa lihat. Mungkin kalian juga sudah sering melihat lukisan-lukisan ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk karya seni rupa daerah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada seni lukis yang terkenal di Indonesia, itu namanya seni lukis Kamasan dari Bali.
seperti ini, motif dan gambar lukisannya seperti ini, itu sangat terkenal sekali di Indonesia. Nah, seni lukis Kamasan biasanya merupakan seni lukis klasik ya, yang bertema kisah pewayangan. Nah, kalian kan bahasa Jawa sudah belajar pewayangan ya. Nah, di sini di seni lukis Kamasan ini temanya tentang pewayangan dan kisah-kisah bangsawan serta dongeng tentang binatang-binatang. Nah, itu kalau seni lukis Kamasan dari Bali. Oke, diingat-ingat seni lukis Kamasan dari Bali. Selanjutnya yaitu ada seni lukis kaca dari Cirebon. Ini juga sangat terkenal ya di Indonesia. Seni lukis kaca. Kok bisa melukis di kaca? Nah, seni lukis kaca yang berasal dari Cirebon ini merupakan seni klasik yang menggunakan bahan atau teknik yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau seni lukis kaca itu dibuat secara terbalik. Jadi menggunakan media kaca, digambar di baliknya kaca gitu ya, pakai kertas sketsanya digambar, kemudian ditempel pada bagian kaca, lalu dilukis dengan sebaliknya dengan menggunakan kuas gitu ya. Nah, itu kalau seni lukis kaca, unik, beda dengan seni lukis yang lain. Nah, salah satu tema yang khas dari seni lukis kaca Cirebon ini yaitu tentang wayang dan batik dengan motif Megamendung. Nah, itu yang paling terkenal dari seni lukis kaca Cirebon. Sampai sini ada pertanyaan? Agak ada. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Nah, ini tentang seni patung daerah. Nah, seni patung ini bisa dilihat pada gambar. Ada orang yang sedang ngapain ini ya? Ada yang tahu? Mukul kayu. Mukul ya? Mukul kayu. Kurang tepat. Apa? Mengukir. Nah, mengukir kayu, betul. Sedang mengukir kayu. Nah, seni patung daerah ini ya, apa itu seni patung daerah? Yaitu seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau keras. Jadi bisa bahannya yang lunak, juga bisa dengan bahan yang keras. Kalau yang lunak, ya, kalau yang lunak itu biasanya dari tanah liat. Ya. Nah, tekniknya namanya apa? Membentuk. Jadi namanya tekniknya membentuk kalau yang dari tanah liat itu. Biasanya dibuat jadi pot, bisa dibuat jadi guci gitu ya kalau yang seni patung yang lunak. Nah, tapi kalau yang keras seperti pada gambar ini kalian bisa lihat ya, itu bisa dengan cara mengukir, memahat atau meraut. Ya, diraut, diukir atau dipahat. Itu kalau yang keras. Kemudian salah satu contoh patung tradisional yaitu patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Papua. Nah, tema pemahatan biasanya tentang penghargaan untuk nenek moyang. Karena suku Asmat kan masih sangat mengagungkan adat istiadat turun-temurun ya, jadi sangat mengagungkan nenek moyangnya. Jadi tema pemahatannya ya tentang penghargaan untuk nenek moyang gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tentang seni kriya daerah. Nah, seni kriya daerah. Apa itu seni kriya daerah? Seni kriya daerah yaitu seni kerajinan yang membuat benda-benda berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis karya seni kriya adalah seni tekstil, seni anyam, dan seni ukir. Ya. Jadi seni kriya itu dibagi lagi jadi 3, gitu ya. Tadi kan ada macam-macam karya seni, macam-macam karya seni tadi ada seni lukis, ada seni patung, seni kriya. Nah, seni kriya ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu seni tekstil, seni anyam, dan seni ukir.
Yang ini adalah contoh karya seni tekstil ya, bisa kalian lihat pada gambar. Ada kain batik, ada kain songket, dan ada kain tenun. Karya seni tekstil biasanya digunakan pada acara-acara penting dalam adat masyarakat. Misalnya seperti